Pada saat ini, di sebuah pulau tak berpenghuni, keadaan di sana sangat ramai dengan para murid Sekte Taiyi. Bahkan, saat malam tiba, beberapa kultivator biasa seperti tetua Sekte Wangui dan Sekte Pulau lainnya juga mulai nampak berdatangan. Fang Qingwei yang sebelumnya datang ke pulau ini bersama dengan murid Zhang, Jin Sitai dan yang lainnya, ia saat ini terlihat berbicara kepada Ye Nantian. Ye Nantian, selain dari murid sejati Sekte Taiyi, lihatlah murid-murid pelataran luar dan pelataran dalam Sekte Taiyi ini. Mereka semuanya kuat dan kuat. Tidak heran mengapa mereka menjadi sekte terbesar di dunia saat ini. Setelah mendengar ini, Ye Nantian juga segera mengangguk, lalu berkata, "Ya, dalam beberapa hari terakhir, kita juga telah menipu Zhang Wei ini untuk mendapatkan beberapa pil Yuan Ying yang dia punya kepada kami. Setelah meminumnya, saya sendiri merasa bahwa tubuh saya telah banyak disesuaikan. Pil Sekte Taiyi Yuan Ying ini tampaknya lebih efektif daripada pil ajaib Sekte Yuhua kita. Jika saja saya dapat meminum pil Yuan Ying dari waktu ke waktu, dalam waktu 3 tahun, saya merasa bahwa saya akan dapat melangkah ke alam misterius kekuatan magis, dan kemudian saya akan dapat membalaskan dendam saya untuk menantang si brengsek Fang Han itu untuk bertarung di arena eksekusi surgawi." Saat mendengarkan ini, Fang Qingwei pun juga mengangguk. Ia pun juga terlihat memuji pil Yuan Ying ini, lalu berkata, "Pil Yuan Ying ini memang benar-benar pil tingkat roh yang bagus. Sangat disayangkan, hubungan Sekte Yuhua kita dengan Sekte Taiyi tidak terlalu bagus. Akan tetapi, di pulau terpencil ini, terdapat begitu banyak murid dengan kekuatan kuat. Dan bahkan, 6 diantaranya adalah penguasa alam surga dan manusia. Ye Nantian, selama kita bisa menyenangkan mereka, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mendapatkan pil Yuan Ying dari mereka. Dengan pil bagus ini, peluang kita untuk memasuki ke alam misterius kekuatan magis juga akan menjadi jauh lebih besar." Di antara murid-murid Sekte Yuhua yang berada di sini, selain Ye Nantian dan Fang Qingwei, juga terdapat murid Yuan Jiankong dan Xiao Xi. Sebenarnya, saat ini mereka bertiga sedang dalam perjalanan pulang ke Sekte Yuhua, setelah sebelumnya bertemu dengan Fang Han and the Gang di ngarai hantu jahat. Akan tetapi, alat yang mereka gunakan untuk terbang adalah jubah terbang. Sehingga mereka harus mendarat di setiap pulau yang ditemui untuk mengisi kembali daya jubah mereka. Dan pada saat ini, kebetulan mereka singgah di pulau terpencil tempat Yaodian dan komplotannya itu menghilang di telan bumi. Di sisi lain, pada saat ini, total terdapat 400 hingga 500 murid dari Sekte Taiyi yang sudah datang di pulau ini. Di antara mereka, tingkat kultivasi terburuk adalah seorang penguasa alam transformasi ilahi di alam fisik, dengan kekuatan tubuh di atas 10 tenaga kuda. Dan untuk para murid sejati, terdapat lebih dari 30 hingga 40 orang. Di antara murid sejati ini, terdapat 6 murid yang sudah menguasai alam surga dan manusia. Mereka adalah Changchun, Dafang, Kunyuan, Kanli, Fuso, dan Luming. Secara alami, mereka adalah senior paling kuat di tempat ini saat ini. Lalu kemudian pada saat ini, 6 murid sejati dengan kekuatan alam surga dan manusia ini terbang ke segala penjuru laut dalam, menyapu untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda dari hilangnya ketiga murid Yaodian itu. Saat mereka mengelilingi lautan luas ini dengan kecepatan sonik, ribuan pembudidaya dari Sekte Abadi dan Sekte Iblis yang saat ini sedang melakukan petualangan di laut dalam ini, secara alami mereka gemetar dan ketakutan saat melihat para master-master alam surga dan manusia Sekte Taiyi ini. Seorang master dengan kekuatan alam surga dan manusia, jika mereka ingin mendirikan sebuah sekte, meskipun sekte yang mereka buat tidak dapat menjadi 10 sekte abadi terbesar, akan tetapi, sekte ini masih akan mendapatkan sebuah reputasi. Seperti Sekte Sanxiu, pendirinya adalah seorang master alam surga dan manusia bernama Shou Yuanlong, yang kini berumur 800 tahun. Master di alam itu secara alami juga akan dapat dan mampu untuk menyempurnakan senjata spiritual, yang dapat digunakan untuk memperkuat murid. Lalu kemudian pada saat ini, 6 master alam surga dan manusia ini, setelah mengelilingi lautan luas di laut dalam, mereka kini melayang di atas pulau tak berpenghuni ini. Setelahnya, dengan membuka mulutnya secara bersama,
enam master ini tiba-tiba mengeluarkan suara seolah-olah mereka sedang membacakan sebuah dekrit surgawi. Saat membacakan dekrit ini pun, keenam master ini juga bergandengan tangan membuat sebuah lingkaran. Dan pada saat yang sama, ratusan murid pelataran dalam dan puluhan murid sejati sekte Taiyi yang berada di bawah, setelah mendengar ini, mereka juga segera membacakan dekrit mengikuti kata-kata dari enam master penguasa alam surga dan manusia ini. Dan setelahnya, tiba-tiba gelombang suara besar meniup banyak awan berwarna gelap di langit, menunjukkan cahaya bintang yang terang, dan suaranya mencapai ribuan mil jauhnya. Momentum semacam ini, tampaknya 1000 kali lebih besar daripada kelahiran sebuah harta karun. Dan efeknya, hampir sama dengan para kultivator yang telah mampu menggapai mimpinya, menapaki alam umur panjang. Fang Qingwei Yuan Jiankong, Ye Nantian dan Xiao Xi, yang memiliki musuh yang sama yang bernama Fang Han juga segera terkejut setelah melihat pemandangan ini. Mereka melihat bahwa di tengah suara ratusan master ini, ada ledakan auman surgawi dari langit. Saat auman ini memancar, terlihat juga efek visualisasi di langit seperti 99 wanita yang sedang memainkan seruling, 9 naga emas yang berlarian di langit dan hewan-hewan purba mitos zaman dahulu. Semua karakter yang muncul dari efek visualisasi auman suara surgawi ini, merupakan kekuatan magis yang agung di antara para murid sekte Taiyi. Dan bahkan, kekuatan ini setara dengan kekuatan Hua Tiandou saat menggunakan Panwu abadinya. Di sisi lain, Ye Nantian setelah melihat ini, rasa iri juga segera nampak di matanya. Lalu dengan raut muka yang dipenuhi dengan rasa benci, ia segera berkata, "Jika saja saya dapat memiliki tingkat kultivasi seperti ini, saya akan dapat dengan mudah membunuh Fang Han, dan membalaskan dendam ayah dari Xiao Xi." Xiao Xi sendiri saat mendengar ini, ia juga segera tersenyum sedih. Bagaimanapun, kematian ayahnya di tangan Fang Han masih sangat membekas di matanya. Lalu kemudian pada saat ini, setelah mereka mengeluarkan auman langit surgawi untuk mencari jejak kehidupan dari Yaodian, keenam master di alam surga dan manusia ini segera turun, lalu berkata, "Ini benar-benar aneh. Dengan auman yang kita mainkan sebelumnya, jika ketiga Yaodian berada bahkan di jarak ribuan mil dari tempat ini, ia pasti akan segera merasakan energi auman ini, dan kemudian mengirimkan sinyal balik. Sebelumnya, saya juga telah mengelilingi dan menanyai banyak kultivator tentang keberadaan 3 murid sejati sekte Taiyi kita ini. Akan tetapi, tidak ada hasil." Setelah suara ini tersampaikan, tiba-tiba sebuah suara dari seorang master alam surga dan manusia juga datang dari sana. "Berhentilah mencari mereka, 3 saudara junior sepertinya telah terbunuh. Ketika saya datang ke pulau terpencil ini, saya merasakan aura dendam dan kematian yang kuat yang ditinggalkan oleh 3 saudara junior." Mendengar ini, murid sejati Changchun segera menunjukkan ekspresi marah, lalu berkata, "Apakah Komandan Iblis itu berani membunuh salah satu dari murid sejati sekte Taiyi kita? Apakah dia benar-benar sudah bosan hidup? Dan jika berita ini benar, sekte Iblis bawaan Xiantian tampaknya harus dihancurkan karena telah berani menabuh genderang perang." Setelahnya, seorang master yang lainnya juga segera berkata, "Dalam hal ini, kita harus menangkap Komandan Iblis itu terlebih dahulu. Setelahnya, kita kemudian dapat memintanya untuk menjelaskan segalanya. Jika dia benar-benar membunuh ketiga junior dari sekte Taiyi kita, maka dia tidak akan dapat melarikan diri. Dan bahkan, Raja Iblis Ying Xiantian tidak akan bisa menyelamatkannya. Akan tetapi, jika bukan dia yang membunuh, serta menyalahkan orang lain sebagai gantinya, maka kita harus menyelidikinya secara menyeluruh." Saat berbicara, master dari alam surga dan manusia ini juga berbicara dengan lambat. Akan tetapi, setiap kata yang dia keluarkan, memiliki semacam kekuatan sihir yang mengejutkan, seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kemudian, dengan perintah yang tegas, Master Changchun itu segera melanjutkan berkata, "Kalian semua para murid sekte Taiyi yang berada di sini, dengarkan baik-baik. Segera beritahu berbagai faksi, dan keluarkan perintah untuk mengejar Komandan Iblis itu.
Saya sendiri akan kembali ke pusat Sekte Tai, dan kemudian berdiskusi dengan beberapa senior untuk bersiap mengepung Sekte Iblis bawaan, dan memaksa Ying Xiantian untuk menyerahkan putranya, Komandan Iblis Ying Tianqing. Akan tetapi, jika Sekte Iblis bawaan Xiantian tidak memberi kita penjelasan kali ini, aku pasti akan membiarkan Sekte Iblis itu dihancurkan berkeping-keping. Dan setelah suara ini tersampaikan, semua murid yang berada di sana juga segera mengangguk. Setelahnya, diikuti oleh keenam master alam surga dan manusia itu yang segera terbang ke langit, menghilang, kembali ke Sekte Tai. Tampaknya kali ini, genderang perang antara Sekte Abadi dan Sekte Iblis telah dimulai dari pulau terpencil tak berpenghuni ini. Di sisi lain, Fang Han secara alami tidak mengetahui kejadian besar yang terjadi di pulau tak berpenghuni ini. Dia sekarang berada di tripod Raja 5 penjaranya, dan sedang merendam potongan kayu pohon dunia dengan air suci 6 matahari. Pohon dunia semacam ini, dahulu kala di zaman kuno, pohon ini hidup berada jauh di suatu wilayah bernama Taiko, yang dikenal sebagai pusat surga dan bumi. Pohon ini dulunya tumbuh dan menjulang tinggi menembus dunia abadi. Dan hal mitologis dan legendaris semacam ini, bahkan Nagayan yang telah hidup selama ribuan tahun, ia belum pernah melihatnya. Nagayan sendiri selalu ingin tahu tentang pecahan pohon ini, dan ia terlihat tidak pernah berhenti untuk mempelajarinya dari hari ke hari. Akan tetapi setelah mempelajarinya begitu lama, serta telah menunjukkan semua jenis kekuatan magis untuk dikorbankan dan diekstraksi, semua hal itu tampaknya tidak berpengaruh terhadap potongan kecil pohon dunia ini. Nagayan juga tahu, bahwa bahkan jika Komandan Iblis Ying Tianqing itu menunjukkan teknik keruntuhan yang hebat, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkan pecahan pohon dunia ini. Akan tetapi, ketika Fang Han mulai menjatuhkan tetesan air suci 6 matahari ke atasnya, puing-puing potongan pohon dunia ini secara tak terduga mulai menunjukkan perubahan. Air suci 6 matahari sendiri adalah air murni yang dibudidayakan oleh para master yang sangat kuat, yang dibuat dengan cara mengumpulkan 6 aura maskulin di antara langit dan bumi. Ini adalah energi matahari, energi Shaoyang, energi matahari yang kuat, energi yang positif, serta energi matahari yang bersinar dari 6 jenis yang diubah menjadi air suci perkasa untuk membasuh roh, memberi makan tubuh dan darah, dan berlatih pada saat ini. Ketika setetes air suci ini dimasukkan dan dilebur ke dalam mana Fang Han sebelumnya, Ki sejatinya pada saat yang sama juga segera berubah menjadi lebih kental, dan kecepatan kultivasinya juga tampaknya akan dapat berkembang lebih cepat jika mengkonsumsi air ini secara rutin. Sebelumnya, dari ketiga murid Sekte Tai, hanya Yao Dian yang membawa labu yang berisi air suci 6 matahari ini. Yu Fen dan Xia Yu sendiri tidak terlihat memilikinya di tas harta karunnya, dan hal ini menunjukkan betapa berharganya air suci ini. Dan pada saat ini, ketika air suci 6 matahari ini menetes ke potongan pohon dunia, gelombang 6 energi matahari juga segera diserap, serta memunculkan sedikit vitalitas pada potongan pohon ini. Setelah melihat reaksi ini, Nagayan segera memberikan komentarnya. Tidak ada yang salah dari vitalitas ini. Ini adalah aura suasana hati yang kuat dari potongan pohon kecil yang mulai keluar darinya. Fang Han sendiri saat ini bahkan melihat bahwa pada potongan pohon kayu seukuran telapak tangan ini, spora hijau kecil muncul sedikit demi sedikit. Tampaknya, potongan pohon dunia ini mulai bertunas. Akan tetapi, di sisi lain, begitu tunas muda yang kecil ini keluar, nafas kayu yang kuat tiba-tiba meledak seperti air pasang di laut, dan Fang Han dapat dengan langsung merasakannya. Fang Han bahkan merasakan bahwa dia tampaknya seolah-olah berada di lautan hutan hijau, dengan pepohonan di mana-mana di antara langit dan bumi. Setelah merasakan aura kuat dari tunas kecil ini, Fang Han juga segera berkata, "Ki kayu jenis ini, tampaknya sudah cukup bagiku untuk menyempurnakan seni kayu Kaisar Azure ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jika menyerap ki kayu dari pohon dunia ini secara rutin, tampaknya, melangkah ke alam Kigang akan segera terwujud." Setelahnya, dengan cepat Fang Han segera mendesak mananya, dan kini, ia segera mencoba menyerap ki kayu dari pohon dunia ini, dan kemudian memadukannya ke dalam ki sejati Kaisar kayunya sendiri. Dan hal itu sepertinya juga dapat menyempurnakan ki dalam satu gerakan,
mencapai tahap ketiga dari alam rahasia kekuatan magis, alam Yuan Gang, atau yang dikenal sebagian besar orang sebagai alam Qi Gang. Budidaya teknik kaisar kayu sendiri adalah untuk menyerap energi spiritual dari berbagai tanaman dan pohon di antara langit dan bumi. Dan dengan menyempurnakan energi itu menjadi kekuatan sihir, penggunanya akan dapat dan mampu mengubah dan menggabungkan energi itu sesuka hati, serta memerintah energi nabati yang berada di langit dan bumi dengan kekuatan besar. Di sisi lain, pohon dunia ini sebelumnya juga berada di antara langit dan bumi. Di zaman kuno dahulu, pohon suci pertama ini adalah pusat surga dan bumi, menghubungkan dunia abadi ke dunia manusia. Akan tetapi, setelah ditebang oleh kekuatan primordial kuno, pohon dunia ini menjadi lenyap bagai ditelan bumi. Imbasnya, mereka para kultivator yang melatih teknik kaisar kayu, tidak dapat menyerap aura pohon jenis ini. Dan di saat Fang Han akan menyerap aura pohon dunia ini, ia tampaknya juga sangat bahagia, selain karena ini adalah satu-satunya pohon yang tersisa di dunia ini, aura pohon yang dapat diserap tampaknya juga mengandung kekuatan besar. Namun, di saat berikutnya, anomali tiba-tiba terjadi. Ketika ki sejati kaisar kayu Fang Han pertama kali bersentuhan dengan ki pohon dunia ini, bukannya dia yang menyerap aura energi pohon ini, akan tetapi malah ki sejatinya yang diserap oleh pohon dunia ini. Dan bahkan, energi ki sejati Fang Han yang diserap oleh pohon dunia ini mengalir deras, bagaikan banjir yang meluap-luap dan tidak dapat dibendung. Merasakan anomali ini, mau tak mau Fang Han segera berkata dengan wajah serius. Tidak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tunas dari potongan pohon dunia ini ternyata adalah monster. Saat mengatakan ini, Fang Han juga terkejut dengan hebat. Dan dengan cepat, ia secara paksa segera memotong energi sejatinya, serta menyembunyikan semua ki-nya di dalam pikirannya. Dan pada saat ini, mengalahkan diri sendiri, Fang Han tidak hanya gagal menyerap energi spiritual, akan tetapi, dia juga malah kehilangan energi sejatinya. Dan Fang Han memperkirakan dalam hatinya, bahwa kehilangan energi sejati seperti ini, yang dia takutkan adalah akan membutuhkan waktu hingga 1 bulan untuk berkultivasi guna memulihkan energi sejatinya kembali. Di sisi lain, pertempuran yang menentukan dengan Hua Tiandou hanya 10 tahun. Dan kini, 1 tahun telah berlalu. Melihat urgensi ini, setiap harinya tidak boleh disia-siakan Fang Han. Akan tetapi, dengan hilangnya energi sejati seperti ini, jika harus berkultivasi selama 1 bulan hanya untuk memulihkan energi sejatinya, hal ini akan menyebabkan basis kultivasinya mundur. Pada saat ini, dengan ekspresi suram, Fang Han merasa sangat tertekan, bahkan hingga dia hampir saja menendang potongan pohon dunia ini, serta mencabut tunas kecil untuk menghancurkannya. Melihat ini, dengan nada menenangkan, dengan berpikir jernih, Naga Yan segera berkata, Fang Han, jangan menyesali kejadian ini. Ini adalah hal yang baik, dan aku tahu persis apa yang terjadi pada pohon itu dan dirimu. Mendengar ini pun, dengan nada yang agak tinggi, Fang Han segera berkata, bagaimana bisa hal ini adalah hal yang baik? Saya awalnya mengembangkan energi sejati saya ke titik kristalisasi, dan saya hanya membutuhkan 1 langkah lagi memahami kata gang, dan kemudian saya bisa mempraktikkannya menjadi Qi Gang. Saya juga tahu, bahwa situasi ini menjadi semakin sulit sekarang. Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga menatap kepingan pohon dunia ini dengan berkaca-kaca. Setelahnya, bagaikan seorang ayah yang menasehati anaknya, Naga Yan segera melanjutkan berkata, Fang Han, saya mungkin akan membutuhkan waktu hingga 600 tahun untuk menumbuhkan tunas pohon dunia ini dengan air suci Huangquan. Akan tetapi, Anda kini dapat menggunakan air suci 6 matahari untuk membuatnya hidup dan bersinar dengan tunas baru dalam sekejap. Ini adalah hadiah terbaik yang diberikan kepada Anda oleh surga. Di sisi lain, Anda menggunakan kaisar kayu setiap hari. Dan ketika energi sejati kaisar kayu ini datang, secara alami, pohon dunia itu akan menyerap energi itu untuk menyuburkannya. Dan setelahnya, ia akan secara bertahap melepaskan potensinya, dan kemudian akhirnya benar-benar berubah menjadi pohon muda. Dan di saat fase itu terjadi,
pohon muda ini akan mampu menyerap ki abadi dalam kehampaan dengan sendirinya. Dan setelahnya, pohon ini akan dapat memberikan Anda sejumlah besar aura kekuatan untuk dapat Anda rubah menjadi mana, dan di saat itu, kekuatanmu akan tumbuh bahkan menjadi pertumbuhan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mengatakan ini pun, Nagayan juga berkata dengan penuh semangat, lalu melanjutkan. Sekarang, tunas pohon dunia itu belum tumbuh menjadi anakan, dan juga tidak akan berfungsi penuh. Dan secara alami, tunas ini akan membutuhkan makanan dari energi ki sejati kaisar kayu Anda. Ini sama halnya dengan manusia yang memberi makan anak harimau, dan Anda juga menunggunya tumbuh sepenuhnya. Setelah anak harimau itu tumbuh dan mulai besar, ia akan dapat mengaum dengan ganas di pegunungan dan hutan liar. Dan jika tunas pohon ini dapat benar-benar tumbuh menjadi pohon dunia di bawah pengawasanmu, maka kamu juga akan memiliki pohon suci kuno untuk yang pertama kali di era ini. Dan setelahnya, kamu bahkan akan dapat menggunakannya untuk menjadikan pohon ini sebagai saranamu untuk menggapai alam abadi di masa depan. Fang Han, asal Anda tahu, pohon dunia ini juga merupakan senjata ajaib tingkat klaster A, yang bahkan gambar Huang Quan tidak dapat dibandingkan dengan pohon ini ketika ia tumbuh menjadi dewasa. Dan ini, juga merupakan harapan besar Anda untuk mengalahkan Hua Tiandou. Di sisi lain, Fang Han sendiri saat ini mendengarkan suara Nagayan yang bersemangat, dan pada saat yang sama, ia juga melihat potongan tunas kecil pohon dunia ini. Fang Han merasa bahwa samar-samar memang terdapat kekuatan agung di dalamnya. Akan tetapi, tunas kecil ini belum tumbuh sepenuhnya. Jadi, mau tak mau Fang Han harus merelakan ki sejati kaisar kayunya untuk dapat dikonsumsi tunas kecil ini, untuk merangsang potensinya. Setelah memikirkan dengan seksama, dengan serius Fang Han segera berkata, "Jika ini masalahnya, saya akan bekerja lebih keras dan menyuntikkan ki sejati kaisar kayu saya ke dalam tunas kecil ini setiap hari. Dan juga, saya berharap, tunas kecil ini akan dapat benar-benar tumbuh besar, sehingga dapat saya gunakan di masa depan." Dan sejak saat itu, Fang Han memulai kultivasi yang lebih sulit daripada sebelumnya. Setiap harinya, dia akan memadatkan energi sejati kaisar kayunya di tungku Raja 5 penjara untuk mengembunkannya menjadi mana. Di sisi lain, tripod tungku Raja 5 penjara ini sendiri kini telah dikendalikan penuh oleh penyihir Asura besar. Dengan begini, Fang Han dapat menggunakan celah waktunya untuk menyelinap ke bawah dasar laut, berkeliaran untuk mendapatkan sesuatu. Dan juga, untungnya, sebelumnya Fang Han telah membunuh pemilik pulau yang putus asa, sehingga ia mendapatkan 3.000 pil emas pembaruan hidup, serta mendapatkan tambahan 3 labu penuh berisi pil Yuan Ying dari komplotan Yaodian. Dengan begini, stok pilnya sudah cukup, bahkan jika 3 hingga 5 tahun ke depan Fang Han tidak membuat atau menyuling pil, itu tidak masalah. Stok-stok pil dari hasil rampasan perang ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya selama hingga 5 tahun ke depan. Pil emas pembaruan kehidupan sendiri adalah pil tingkat atas di antara pil manusia, dan lebih baik daripada pil Jing Yuan. Dan bahkan, setelah penyihir putih meminum pil ini, mananya juga meningkat dengan sangat cepat. Dan pada saat-saat ini, Fang Han sendiri lebih sering mengkonsumsi pil Yuan Ying. Dan di saat setelah meminum pil ini, secara alami mananya juga segera meningkat dengan cepat. Akan tetapi, setelah mananya meningkat ini, ia juga harus memberi makan tunas pohon dunianya. Dan kadang-kadang, ketika tripod tungku raja ini mendarat di beberapa pulau terpencil tidak berpenghuni, Fang Han juga akan segera keluar dari tripod dan melakukan teknik kaisar kayunya untuk menyerap aura pepohonan di pulau itu. Kini, hari demi hari telah berlalu, dan tampaknya musim semi yang indah akan segera digantikan dengan musim panas. Pada saat ini, di iklim laut yang tropis dan lembab, ini adalah waktu yang cocok untuk pertumbuhan vegetasi. Dan di beberapa pulau terpencil tak berpenghuni, saat ini vegetasinya subur dan subur tak terbayangkan. Beberapa pohon langka seperti pohon Yintuo, pohon Qingtong, Gaharu, pohon Sangwang, pohon kayu besi sejati dan sebagainya yang berusia ribuan tahun, sedang berada di masa subur-suburnya. Melihat kondisi ini, Fang Han tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Kemanapun ia berlabuh pada sebuah pulau, ia segera menyerap vitalitas tanaman di pulau itu.
Dan setelah selesai menyerapnya, semua pulau yang ia lewati, tumbuhan yang berada di atasnya juga segera menjadi layu dan kering. Tampaknya ia menyerap habis vitalitas tanaman-tanaman dan pohon ini. Dan setelah lebih dari sebulan berlayar dan berlabuh, Fang Han bahkan tidak tahu berapa banyak pulau yang tumbuhan di atasnya dihancurkan olehnya. Lumut, bunga, tanaman merambat, dan bahkan pohon yang telah bereproduksi selama ribuan tahun, tampaknya telah terputus dari akarnya karena diserap energinya. Setidaknya, lebih dari 3.000 hingga 5.000 pohon yang berusia lebih dari 5.000 tahun telah tersedot olehnya, dan dirubah menjadi ki sejati kaisar kayu. Dan semua ini dilakukan Fang Han demi untuk memberi makan tunas kecil pohon dunia ini, pohon harapannya. Saat melakukan semua ini pun, tidak peduli siang atau malam, saat dia mendarat di sebuah pulau, Fang Han akan langsung segera menyerap energi dari tumbuh-tumbuhan ini. Di sisi lain, Fang Han mampu melakukan semua ini, tak lain karena juga berkat tubuh emas Raja Iblisnya, yang sebelumnya telah melakukan terobosan berarti di saat berada di Pulau Wangui. Pada hari-hari kultivasi ini, meskipun Fang Han tidak meningkatkan jumlah mananya sedikitpun, dan dia juga tidak melatih ki sejatinya menjadi Ki Gang untuk meningkatkan mananya, akan tetapi, Fang Han telah berhasil memadatkan ki sejatinya menjadi lebih murni. Dan juga, Fang Han juga telah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaisar Kayu Azure. Sebelumnya, Fang Han telah membuat kemajuan yang terlalu cepat, dan sebagian besar kondensasi energi sejatinya dicapai dengan menggunakan jarum kayu ilahi Tianmu hanya dalam 3 bulan. Dengan peningkatan kultivasi yang terlalu cepat ini, secara alami, Fang Han juga tidak terlalu memahami beberapa perubahan pada ki sejatinya. Jadi, dapat dikatakan, fondasinya tidak stabil. Akan tetapi sekarang, karena sebagian besar energi sejatinya tersedot oleh tunas pohon dunia, kemajuannya dalam hal akumulasi jumlah mana juga secara alami melambat. Akan tetapi di sisi lain, Fang Han juga secara perlahan menyadari arti sebenarnya dari Ki Kaisar Kayu. Pemahaman yang lebih mendalam ini juga secara tidak langsung, segera mengisi ruang-ruang kosong yang sebelumnya tidak dapat ia kuasai sepenuhnya. Dan kini, dasar fondasi yang kokoh dan semakin kokoh, segera ditanamkan dalam benak Fang Han, dan ini akan sangat berguna baginya jika melakukan terobosan di masa depan. Fang Han sendiri juga mulai berterima kasih pada dirinya sendiri. Untungnya, dia tidak menembus energi Ki Gang lebih awal. Jika tidak, akan lebih sulit untuk memahami tingkat keempat, alam yin yang dari kekuatan magis, dan bahkan tingkat kelima, alam surga dan manusia. Pada tingkatan kultivasi sendiri, tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari alam magis, dapat diraih dengan bantuan harta dan ki spiritual. Akan tetapi, pada tingkat keempat, alam yin yang, dan tingkat kelima, alam surga dan manusia, seorang kultivator harus mengandalkan pemahamannya sendiri untuk menerobos tingkat ini. Dan tidak bisa dilakukan dengan bantuan harta ajaib atau suntikan energi spiritual. Kini, tunas dari potongan pohon dunia ini telah tumbuh sedikit, dan tampaknya tunas kecil ini akan benar-benar mengeluarkan cabang dan daun, dan kemudian menjadi anakan kecil. Fang Han sendiri juga tahu, bahwa selama tunas muda ini menumbuhkan cabang, daun dan akar, anakan pohon ini akan sepenuhnya terbentuk. Dan dengan pertumbuhan yang positif seperti itu, akan membuat potongan pohon dunia ini mampu untuk mengerahkan kekuatannya, untuk mencari makan sendiri tanpa bantuan suntikan energi dari Fang Han. Kini, secara perlahan, pohon dunia ini mulai berkembang. Di sisi lain, pada hari ini, Fang Han sedang berkultivasi di Tungku Raja 5 Penjara, dan dia merasakan tripod ini sedang mendekati sebuah pulau di tengah laut, seperti hari-hari yang sebelumnya telah terlalui. Akan tetapi yang membedakan, kali ini Fang Han juga mencium jejak energi kayu yang mulia. Merasakan ini, dia dengan cepat keluar dari Tungku Raja, dan kemudian naik ke permukaan laut. Sesampainya di permukaan laut, Fang Han melihat sebuah pulau besar di kejauhan. Dan yang lebih mengejutkan, di pulau besar ini penuh dengan aura tanaman. Puncak gunung tinggi dengan aliran sungai yang mengalir di mana-mana juga terlihat indah di sana. Dan pohon-pohon berusia ribuan tahun yang menjulang sangat tinggi di antara pegunungan ini juga tumbuh dengan subur, dan semuanya menunjukkan aura yang berharga. Melihat ini,
Mau tak mau, Fang Han segera berkata dengan lantang di udara tempat ia melayang. Saya tidak menduga, di sebuah tempat yang tidak dikenal seperti ini ternyata menyimpan banyak sekali pohon nanmu emas yang langka. Pohon nanmu emas sendiri adalah pohon langka, yang mana setiap pohonnya memiliki energi api yang tersimpan setidaknya selama 1500 tahun. Pohon ini sendiri adalah bahan yang bagus untuk membangun sebuah balok atau kerangka istana di dunia. Kayunya sendiri sangat mulia, dan selain langka, setelah pohon nanmu emas ini diserap energinya, energi itu akan dapat memperbaiki Ki Kaisar Kayu dengan lebih dalam. Di sisi lain, setelah melihat sekumpulan pohon nanmu emas yang tampaknya hampir berusia 2000 tahun ini, Fang Han segera sangat gembira. Dengan cepat, ia segera terbang menuju pulau, dan sesampainya di antara sekumpulan pohon ini, Fang Han segera mendesak teknik Kaisar Kayunya dengan kuat. Seakan naga yang menghisap air dengan liar, Fang Han segera mengerahkan semua tubuhnya untuk menyerap energi vitalitas murni ini. Kini, setelah sekumpulan pohon nanmu emas kuno ini terserap energinya secara ekstrim, pohon besar ini pun segera meledak dan kemudian berubah menjadi kayu busuk. Akan tetapi, beberapa saat setelah Fang Han menyerap energi dari pohon-pohon ini, sebuah suara tiba-tiba mengagetkan Fang Han. Berani-beraninya Anda datang ke Pulau 49 ini untuk membuat masalah dan menghancurkan pohon nanmu emasku ini. Asal Anda tahu, semua wilayah ini adalah wilayah Istana Kekaisaran Guntur. Jika Anda adalah murid Sekte Abadi, kita masih dapat mendiskusikannya. Akan tetapi, jika Anda adalah berasal dari Sekte Iblis, maka jangan salahkan kami jika kami tidak bersikap sopan. Pada saat ini, setelah suara itu tersampaikan, tiba-tiba pergerakan berkedip segera terlihat. Tampaknya sekumpulan orang ini adalah beberapa pria dan wanita muda yang kini terbang mendekat ke arah Fang Han. Fang Han sendiri setelah melihat ini, ia menemukan bahwa tidak ada satupun dari pria dan wanita muda ini yang menguasai alam misterius kekuatan magis, dan mereka semua masih berada di alam fisik. Di saat terbang pun, mereka juga terlihat memakai jubah ajaib dan pedang terbang. Lalu kemudian pada saat ini, dengan menyipitkan matanya, Fang Han segera berkata, "Kekaisaran Guntur, bahkan saya tahu dengan jelas, 7 kekaisaran iblis seperti Kaisar Huang Quan, Kaisar Xiantian, Kaisar Hongchen, Kaisar Bayangan Darah, Kaisar Tianju, Kaisar Dewa Hantu dan Kaisar Alam Liar. Namun, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang Kaisar Guntur?" Setelahnya, seorang wanita dengan keras segera berkata, "Kaisar Guntur adalah dewa di dunia kuno, dan dia juga sering disebut sebagai Lady. Dahulu kala, kekaisaran Guntur ini bahkan jauh lebih besar daripada 7 gerbang Sekte Iblis. Akan tetapi, kini, Kaisar Guntur kita telah naik ke alam abadi. Dan sekarang, wilayah kekaisaran Guntur kini dikuasai oleh reinkarnasi dari Ibu Listrik, yang telah menerima jimat dari Kaisar Guntur." Mendengar ini, dengan terkejut, Fang Han segera menyipitkan matanya, lalu berkata, "Reinkarnasi dari Ibu Listrik." Akan tetapi sesaat setelahnya, naga yang tiba-tiba menyela, lalu berbicara di benak Fang Han dengan tiba-tiba. "Fang Han, apakah kamu memperhatikan gerakan seni bela diri pada orang-orang ini? Saya melihat bahwa ini adalah seni bela diri Sekte Yuhua." Setelahnya, dengan detail naga Yan segera melanjutkan, "Fang Han, lihatlah pergerakan dan gerak-gerik mereka. Tampaknya itu adalah pergerakan dasar dari teknik seni bela diri Sekte Yuhua, seperti langkah harimau terbang berbentuk naga, tulang lunak roh terbang, dan Song He Wan Shu Kuan. Saya juga melihat, beberapa orang dari mereka, juga telah berlatih teknik Yuan Chen. Orang-orang ini, tampaknya memiliki basis kultivasi yang sangat baik, dan jika tidak salah, jika mereka berada di Sekte Yuhua saat ini, mereka akan sangat layak untuk menapaki peringkat Sanhe." Setelah naga Yan mengingatkan, Fang Han juga segera memperhatikan mereka, dan menemukan bahwa pria dan wanita muda ini dari gerak-geriknya memang berlatih teknik Sekte Yuhua. Dari segi keterampilan dan kultivasi, mereka sebenarnya juga cukup baik, dan beberapa dari mereka bahkan telah berkultivasi dengan sempurna di levelnya. Dengan pemahaman dan kultivasi yang baik seperti ini,
mereka akan secara bertahap mengembangkan pikiran dan memadatkan semangatnya. Meskipun belum mampu mengubah roh menjadi mana, mereka akan dapat menggunakan rohnya untuk membingungkan orang lain, serta menyebabkan segala macam ilusi dan perasaan penindasan. Tidak peduli apakah itu manusia atau iblis, jika telah mencapai titik ini dalam kultivasi mereka, secara alami mereka juga tidak jauh dari kekuatan magis. Karakter seperti ini, jika berada di antara murid-murid pelataran dalam sekte Yuhua, mereka akan dapat bersaing untuk posisi peringkat Sanhe dengan mudah. Lalu kemudian pada saat ini, salah seorang wanita muda itu segera berkata dengan keras, "Cepat, ungkapkan, karakter seperti apa kamu? Jika kamu tidak mengindahkan perkataan kami, kita akan mengaktifkan token ajaib, dan secara alami semua kultivator di pulau ini untuk datang ke sini. Jika kamu masih tidak mengindahkannya lagi, kami akan menggunakan arai besar untuk menangkapmu." Setelahnya, seorang murid yang lain juga segera melanjutkan, "Jangan berlagak sombong di tempat ini. Bahkan jika kultivasimu lebih tinggi dari kami, secara alami, orang-orang yang berada di Kekaisaran Guntur ini akan membantu kami untuk melumpuhkanmu. Selain itu, Kekaisaran Guntur dari Pulau 49 ini adalah kekaisaran yang sangat terkenal di Laut China Selatan. Dan juga, kekaisaran kita juga memiliki ikatan yang bagus dengan beberapa sekte abadi yang hebat." Para pemuda pria dan wanita ini sendiri berkata dengan keras dan bergantian, karena mereka melihat Fang Han tidak menjawab untuk waktu yang lama. Di sisi lain, orang-orang ini tampaknya memiliki penglihatan yang sangat baik, dan mampu melihat bahwa Fang Han tidak mudah diprovokasi. Jadi, mereka tidak bergerak kasar. Di satu sisi, mereka selalu berhati-hati, dan selalu mengatasi suatu masalah dengan masuk akal. Lalu kemudian setelah beberapa lama, Fang Han segera menggerakkan bibirnya, lalu berkata, "Hah, jimat Kaisar Guntur apa? Reinkarnasi ibu listrik? Saya tidak paham maksud kalian. Akan tetapi, kali ini aku akan bertanya kepada kalian, mengapa seni bela diri kalian berasal dari sekte Yuhua?" Setelahnya, seorang wanita di sana segera berbicara dengan liar, "Kami adalah pengikut dari reinkarnasi ibu listrik dari Kekaisaran Guntur. Dan sekarang, kami sedang berlatih untuk mencapai kekuatan magis dari salah seorang murid sejati di sekte Yuhua. Dan jika kekuatan magis kami telah tercapai, kami akan kembali untuk membangun istana Kekaisaran Guntur di Pulau 49 ini, dan setelahnya, kami akan menjadi sekte abadi terbesar ke-11. Mendengar ini, dengan pemikiran aneh, Fang Han segera berkata, "Apakah ibu listrik kalian adalah salah satu murid sejati di sekte Yuhua?" Saat mengatakan ini pun, Fang Han dan Nagayan segera terkejut pada saat yang sama. Setelahnya, dengan lirih Fang Han berbicara di dalam hatinya, "Apakah itu Fang Qingsui?" Lalu kemudian, secara alami, Fang Han segera bertanya dengan keras, "Siapa ibu listrikmu? Asal kalian tahu, saya juga salah satu murid sejati sekte Yuhua. Saya berlatih Tianmu Dafa, dan saya disebut Fang Han." Mendengar ini, semua orang-orang itu segera terkejut, lalu berkata, "Apakah kamu juga murid sejati sekte Yuhua?" Setelahnya, salah seorang murid perempuan di sana segera melanjutkan, "Reinkarnasi ibu listrik kami dari Kekaisaran Guntur disebut Fang Qingsui. Jika Anda adalah salah satu murid sejati dari sekte Yuhua, Anda pasti pernah mendengar nama ini. Sebelumnya, kakak senior Fang Qingsui telah datang ke daerah bernama Suksu. Di tempat itu, ia mendapatkan jimat yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur kuno, dan pada saat yang sama, ia segera mengetahui identitas aslinya. Setelah mendapatkan jimat serta mengetahui identitas sesungguhnya dari kehidupan kakak senior Fang Qingsui sebelumnya, secara alami sekte Yuhua juga segera mendukungnya. Dan sejak saat itu, kakak senior Fang Qingsui yang juga adalah reinkarnasi dari ibu listrik, mulai membangun Kekaisaran Guntur di tempat ini." Setelah mengatakan ini pun, seorang murid yang lain juga segera menimpali, "Anda, yang bernama Fang Han, Anda barusan mengatakan bahwa Anda adalah salah satu murid sejati sekte Yuhua. Sekarang, bukti apa yang kamu miliki?" Mendengar ini pun,
Fang Han segera terkejut di dalam hatinya. Benar saja, pemimpin itu adalah Fang Qingshui. Tanpa diduga, dia telah benar-benar membangun fondasi yang begitu besar di antara lautan luas ini, dan kini bahkan telah membuka sebuah istana gua bawah air. Sebelumnya, dia juga membentuk Pulau 49 ini. Ini benar-benar menakjubkan. Tidak heran, jika semua orang menganggap dia berlatih dengan cara ajaib. Bahkan, Nagayan juga terkejut kali ini. Ia bahkan terlihat menamparkan kepalanya di gambar Huang Quan dengan cakar naganya yang besar, lalu bersenandung. Tanpa diduga, wanita itu adalah seorang reinkarnasi dari Ibu Listrik, pendamping dari Kaisar Guntur yang agung. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan, saya sendiri tidak bisa melihat diri saya di kehidupan sebelumnya. Apakah saya tidak bisa bereinkarnasi? Setelahnya, dengan melambaikan tangannya, Fang Han segera mengeluarkan buku The Vault-nya. Buku The Vault ini sendiri sudah dapat mewakili identitas seorang murid di Sekte Yuhua. Lalu kemudian, dengan serius Fang Han melanjutkan. Asal kalian tahu, Fang Qingshui itu adalah kakak perempuan saya. Dahulu kala, dia dan saya adalah anggota dari keluarga Fang di Provinsi Longyuan dalam kehidupan sekuler. Bahkan, tunangan saya adalah saudara perempuannya, yang bernama Fang Qingwei. Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Saat Fang Han berbicara, Fang Han juga menggenggam beberapa pil emas penyelamat jiwa di tangannya, yang terbungkus rapi dengan energi sejatinya. Setelahnya, dengan satu jentikan, pil emas ini segera terbang ke sekumpulan murid itu. Lalu Fang Han melanjutkan berkata, "Ini adalah pil roh kelas menengah yang saya peroleh setelah membunuh dari perampok dari pemilik pulau yang putus asa. Pil emas penyelamat jiwa ini adalah pil suci dari Sekte Iblis Tianju. Dan anggap saja pil ini sebagai upacara pertemuan kita kali ini." Setelah melihat dan merasakan energi yang kuat dari pil ini, mereka segera berterima kasih kepada Fang Han. Bahkan, beberapa murid juga saling memandang. Mereka tampaknya masih tidak percaya telah memperoleh pil kualitas bagus ini secara gratis. Tentu saja, secara alami mereka sangat senang di hatinya. Setelah memberikan beberapa hadiah kepada para pengikut Fang Qingshui ini, Fang Han sendiri saat ini sangat ingin melihat seberapa dalam gua air di Kekaisaran Guntur yang dibangun oleh Fang Qingshui. Lalu setelahnya ia segera berkata, "Seberapa banyak kultivator yang berada di Kekaisaran Guntur di Pulau 49 ini? Dan juga, siapa pemimpin atau seniornya?" Lalu setelahnya, dengan wajah yang sangat ingin tahu, Fang Han kemudian melanjutkan, "Bagaimana jika kalian membawaku ke istana Kaisar Guntur untuk melihat-lihat?" Mendengar pertanyaan Fang Han ini, beberapa pria dan wanita ini segera saling melirik. Lalu setelahnya, salah satu wanita di sana dengan ragu-ragu segera berkata, "Kami memiliki lebih dari 3.000 orang di Pulau 49 ini. Dan juga, terdapat 6 penguasa dari alam rahasia kekuatan magis. Mereka adalah 6 pembawa pesan Guntur dan kilat. Mereka semua tinggal di pusat rumah Gua Guntur. Di Kekaisaran ini, kami bersama-sama mempraktikkan rahasia warisan sejati Dao yang ditinggalkan oleh Ibu Listrik. Akan tetapi, kami tidak memenuhi syarat untuk dapat membawa paman ke pusat rumah Gua Kaisar Guntur. Jika berkenan, kami akan melaporkan situasi kepada para pembawa pesan Guntur, dan setelahnya, kami akan memberitahukan hasilnya kepada Paman Fang." Mendengar ini, Fang Han segera tersenyum. Tampaknya wanita muda ini adalah orang yang polos yang mampu mengemban tugasnya dengan sangat disiplin. Setelahnya, masih dengan senyuman tulus di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Baiklah, kamu tampaknya adalah orang yang disiplin. Sebagai pujian, aku memberimu sebuah pedang terbang." Saat mengatakan ini, pedang terbang juga segera terbang keluar dari lengan baju Fang Han, dan kemudian jatuh di tangan murid perempuan itu. Ketika murid perempuan itu melihat pedang terbang yang ternyata adalah senjata spiritual tertinggi ini, dia segera sangat gembira. Setelahnya, dengan senyum ceria di wajahnya, ia segera berkata, "Terima kasih guru, saya akan segera melaporkannya." Sesaat setelah mengatakan itu, dia segera terbang keluar dengan cepat. Dan pada saat yang sama, rasa iri dan bisikan juga segera terlihat di wajah murid-murid yang lainnya. Tampaknya kemurahan hati Fang Han membuat mereka semua tercengang, namun di sisi lain, mereka juga lebih bersemangat. Lalu kemudian,
salah seorang murid di sana segera berbisik. Paman Fang ini, dia memberikan sebuah pedang terbang terbaik bahkan tanpa mengedipkan matanya. Sepertinya, dia memang murid sejati dari Sekte Abadi Yuhua dan merupakan generasi terkuat. Di sisi lain, murid-murid ini semuanya tampaknya memikirkan cara untuk menyenangkan Fang Han, dengan harapan agar dapat mendapatkan suatu hadiah. Kini, setelah beberapa saat, murid perempuan itu telah terbang kembali. Saat ia kembali, ia juga bersama beberapa murid yang mengenakan pakaian ungu yang disulam dengan jimat awan guntur. Akan tetapi, tampaknya mereka yang datang ini bukanlah tubuh asli, melainkan sejenis tubuh pesan perwujudan seperti hologram yang bergerak. Setelahnya, murid perempuan ini segera berkata, "Paman Guru, 6 anggota pembawa pesan dari Kekaisaran Guntur telah mendengar nama Paman. Mereka juga tahu bahwa Paman Guru Fang telah memenangkan tempat pertama dalam daftar peringkat Sanhe, dan kini telah menjadi murid sejati serta sedang bepergian untuk petualangan. Namun, karena segel ruang gua air Gu telah longgar, iblis itu tampaknya akan segera bergerak. Untuk memisahkan penindasan mana, kami tidak dapat menemui Paman Fang secara langsung. Dan dengan pesan ini, kami secara khusus diperintahkan untuk mengundang Paman ke Gua Kaisar Guntur, di mana air dan anggur serta pil roh sudah disiapkan. Kali ini, konferensi dan Yuan disiapkan secara khusus untuk Paman Guru Fang." Mendengarkan pesan ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, "Beritamu, memang benar-benar tepat. Aku memang memegang tempat pertama dalam daftar peringkat Sanhe, dan aku baru setengah tahun menjadi murid sejati." Setelahnya, dengan pikiran tak menentu, Fang Han segera melanjutkan di dalam hatinya, "Konferensi dan Yuan, seperti yang saya tahu, kakak senior Fang Qingsui dan Komandan Iblis telah membunuh Raja Iblis Air Gu. Akan tetapi, aku tidak tahu bagaimana Raja Iblis itu bisa kembali hidup. Apakah yang dimaksud membunuh Raja Iblis ini hanya menyegelnya? Dan juga, apakah maksud dari Kekaisaran Guntur serta rumah gua di Kekaisaran ini adalah tempat tersegelnya Raja Iblis Air Gu?" Di sisi lain, ketika Fang Han mendengar ini, dia mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Konferensi dan Yuan sendiri adalah pertemuan besar untuk menyambut tamu dari Sekte Abadi Besar. Lalu kemudian, pada saat ini, seorang murid yang mengenakan jubah petir segera berkata menjelaskan, "Tuan Fang, Bibi senior Fang Qiang dari Dizidian adalah utusan dari Kekaisaran Guntur kami. Dia sering menginformasikan berita apa yang sedang terjadi di Sekte Yuhua. Jadi, secara alami, kami juga tahu informasi tentang Paman Guru." Fang Han sendiri setelah mendengarkan ini pun segera terkejut. Dia tahu bahwa Fang Qiang di puncak Zidian awalnya adalah seorang gadis besar di rumah Fang. Dan kini, tampaknya ia telah menjadi bagian dari kroni Fang Qingsui yang bertugas untuk menyampaikan pesan ke Kekaisaran Guntur. Tampaknya, orang ini telah bersembunyi begitu dalam hingga tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. Saat memikirkan ini pun, Fang Han semakin merasakan ketidakpastian dari wanita bernama Fang Qingsui di dalam hatinya. Bagaimana tidak, tampaknya ia sangat sulit untuk diprediksi. Akan tetapi sesaat setelah memikirkan ini, pria yang memakai jubah petir segera melanjutkan, "Tuan Fang, kami juga mendengar desas-desus, bahwa 3 master dari kekuatan magis tertinggi Sekte Taiyi yang bernama Song Weiyi, Wang Zhengyi, Chen Shouyi sedang berada di Sekte Iblis Xiantian. Mereka menuntut Kaisar Sekte Iblis itu untuk menyerahkan komandan iblis mereka yang bernama Ying Tianqing. Akan tetapi, Kaisar Iblis itu enggan untuk menyerahkan komandannya yang tak lain adalah putranya sendiri. Kini, banyak tetua Sekte Taiyi terus berdiskusi, yang tampaknya mereka akan melakukan penyerangan untuk menghancurkan Sekte Iblis Xiantian." Saat murid pembawa pesan Guntur mengatakan ini pun, Fang Han sendiri yang pada saat ini bersama para murid ini juga telah mulai melakukan perjalanan menuju gua tempat Iblis Gu disegel. Lalu setelahnya, dengan diam-diam Fang Han segera berbicara di dalam hatinya. Apakah begitu banyak hal yang telah terjadi di laut setelah kematian 3 murid sejati Sekte Taiyi tersebut? Di sisi lain, tampaknya Fang Han juga sedikit beruntung. Untungnya, sesaat sebelum 3 murid Sekte Taiyi tersebut didatangi, dan kemudian dibunuh oleh Fang Han,
mereka telah mengirimkan pesan dekrit surga yang isinya tak lain adalah mereka dicederai oleh Komandan Iblis. Dan secara alami, setelah hilangnya ketiga murid itu, Sekte Taiyi akan menuduh Komandan Iblis dari Sekte Xiantian itu yang telah melakukan semua ini. Fang Han juga sangat paham bahwa kedua sekte itu sangat arogan dan mementingkan kesombongan. Saat kedua sekte ini bertemu, Fang Han juga yakin bahwa ruang untuk berdiskusi antar sekte hampir mustahil, dan pertarungan besar antara kedua sekte akan segera terjadi. Saat memikirkan ini pun, Fang Han kemudian segera berkata di dalam hatinya, "Tampaknya aku telah memicu pertempuran besar antara sekte abadi dan sekte iblis ini. Saya tidak tahu siapakah yang akan dibantu oleh Fang Qingshui setelah dia keluar dari dunia kecil. Apakah Komandan Iblis Ying Tianqing itu, atau sebaliknya?" Saat dia memikirkan dan menghitung segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di sisi lain, Fang Han juga berpikir bahwa dia harus tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Sepertinya, Fang Han akan menggali beberapa informasi dari para murid pembawa pesan guntur. Bagaimanapun, para murid pembawa pesan guntur ini adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk mencari dan menyebarkan berita. Di sisi lain, mata-mata mereka juga tersebar di seluruh pelosok dunia. Adapun Long Xuan dan penyihir putih, mereka saat ini masih berada di dasar laut, memadatkan teknik 10.000 airnya di tripod tungku Raja 5 penjara. Fang Han juga tahu bahwa saat ini adalah titik kritis kultivasi Long Xuan. Jadi, dia merasa tidak perlu untuk mengganggunya. Di sisi lain, sepertinya tidak baik bagi Long Xuan untuk tahu lebih banyak tentang istana Gua Kaisar Guntur, yang merupakan rahasia Fang Qingshui. Lalu kemudian pada saat ini, setelah terbang jauh menuju pusat Pulau 49, tiba-tiba di tengah kejauhan, energi iblis yang mengerikan mengalir menuju ke arah langit. Tampaknya, energi yang mengerikan itu, kini telah mampu membuat sebuah awan iblis yang menyelimuti daerah di sekitar pusat pulau ini. Pada pandangan pertama, seluruh awan di atas pusat pulau ini terlihat hitam tebal, seakan semuanya tampak diselimuti kegelapan. Setelah melihat pemandangan ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, "Sungguh energi iblis yang kuat, tampaknya, itu adalah iblis surgawi. Di medan perang iblis surgawi, saya belum pernah menemukan energi iblis yang begitu kuat seperti ini. Bahkan, Raja Iblis yang perkasa yang sebelumnya dikalahkan oleh Hua Tiandou di arena iblis itu, tidak memiliki energi iblis yang begitu kuat seperti ini." Sesaat setelah mengatakan ini, langit yang gelap tiba-tiba berubah kemerahan seakan mau meledak. Tampaknya, Raja Iblis Airgu telah memecahkan segelnya. Saat melihat ini, semua murid yang berada di sana segera terkejut hebat. Bagaimana tidak, iblis ini sebelumnya telah diredam kekuatannya serta disegel oleh Fang Qingshui bersama Komandan Iblis Ying Tianqing. Dan kini, tampaknya Raja Iblis Gu itu akan keluar dari segel penjaranya. Apakah dia telah berhasil memulihkan kekuatannya? Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.